Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok kedua, Angkatan 42, Latsar CPNS 2022 akan memperkenalkan panduan perilaku dari ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian yang ketiga, panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian, panduan perilaku berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian yang kelima yaitu panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Panduan perilaku adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Panduan perilaku kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa panduan perilaku dan contoh penerapannya dalam instansi kita, terutama baik di sekolah, di pelayanan publik. Yang pertama, panduan perilaku berorientasi pelayanan. Seorang ASN harus mampu memahami tugas dasarnya sebagai pelayan masyarakat. Dia harus memiliki sikap ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan, tidak melulu mengeluh dengan segala kondisi. Dia harus mampu mencari solusi atas segala permasalahannya, sehingga dia mampu melakukan perbaikan ke depan secara maksimal. Kemudian yang kedua, akuntabel. Seorang ASN harus mampu melaksanakan tugas dengan jujur, datang tepat waktu, disiplin dengan tugas-tugasnya, dan memiliki integritas tinggi. Kemudian yang berikutnya, memanfaatkan barang milik negara secara bertanggung jawab, tidak boros, dan menggunakan semua peralatan yang dimiliki sekolah ataupun instansinya secara efektif dan efisien. Kemudian kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri. Seorang ASN sebaiknya meningkatkan kompetensinya setiap saat, tanpa pernah merasa puas ataupun bangga terhadap ilmunya sekarang, karena tantangan ke depan selalu berubah. Kemudian membantu orang lain dalam belajar sehingga keberadaannya memberikan manfaat lebih. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, artinya seorang ASN jangan hanya datang, absen, pulang, kerjaan monoton, tetapi dia harus melakukan kualitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tak lupa pula seorang ASN memiliki sifat harmonis, artinya dia saling menghargai, mampu menghargai orang apapun latar belakangnya, suku, agama, ras, dan warna kulit sebagainya. Kemudian juga dia suka menolong orang lain tanpa pandang bulu, dan dia membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jangan sampai keberadaan seorang ASN, terutama kita CPNS, memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Sebaiknya kita menjadi orang penggerak yang membuat lingkungan kerja semakin kondusif. Terakhir, dengan loyal, artinya
kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sah sampai hari ini, serta pemerintahan yang sah yang telah memberikan kita gaji dan kehidupan di negara kita. Kemudian kita juga harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi. Jangan sampai kita saling menjelekkan, karena belum tentu orang yang menjelekkan itu lebih baik daripada yang dijelekkannya. Kemudian menjaga rahasia jabatan. Kemudian yang panduan keenam yaitu adaptif. Kemampuan seorang ASN harus mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan-perubahan, melakukan inovasi tiada henti. Terakhir, kolaboratif, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusinya. Sebaiknya kita seorang ASN mampu melakukan kerjasama dan menghasilkan nilai tambah demi memanfaatkan dan menghasilkan nilai lebih bagi instansi kita dan negara kita. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.